Berdasarkan berita yang dilansir jpnn.com, pada tanggal 17 Januari tahun 2021, revisi Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara kembali masuk program legislasi nasional Prolegnas 2021. Rencananya, tahap awal DPR akan membentuk panitia kerja alias panja rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang ditargetkan bulan ini. Kami segera membahas revisi Undang-Undang ASN karena sudah masuk prolegnas juga. Karena itu kami butuh masukan dari honorer kategori 2 kabupaten atau kota hingga provinsi. Apa saja masalah di lapangan, kata Hugua, anggota Komisi 2 DPR RI dalam diskusi terbatas dengan pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK2I, Jawa Tengah secara virtual, Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021. Dia pun meminta seluruh honorer K2 fokus berjuang untuk meraih status ASN, baik itu PNS maupun P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Hugua, revisi Undang-Undang ASN bukan hanya fokus pada PNS tetapi juga P3K. Saya minta honorer K2 tidak perlu ngotot harus menjadi PNS dalam revisi Undang-Undang ASN ini. P3K itu juga ASN. Jadi berjuanglah untuk ASN, tegasnya. Itu sebabnya, lanjut politikus PDIP ini, kekurangan yang ada di dalam P3K akan diperbaiki dalam revisi Undang-Undang ASN. Tujuannya agar antara PNS dan P3K itu sama. Kemudian honorer K2 yang ikut seleksi P3K diberikan kemudahan dan perlindungan ketika sudah menjadi ASN. Hugua menyadari, masih banyak honorer K2 yang ngotot PNS dan menolak P3K. Namun, dia menyarankan agar honorer K2 tidak terpecah karena beda keinginan. Saya menginginkan honorer K2 fokuskan tujuan ASN saja. PNS dan P3K itu sama. Nantinya dalam revisi Undang-Undang ASN, persamaan status itu salah satunya yang akan kami godok, tandas Hugua. Dia menegaskan, revisi Undang-Undang ASN kali ini akan dibahas serius oleh DPR dan pemerintah. Mengingat turunan Undang-Undang ASN diantaranya PP Manajemen PNS dan P3K, Manajemen P3K sudah lengkap. Dengan demikian, ada poin-poin yang harus direvisi agar tidak merugikan PNS maupun P3K. Prinsipnya, ASN akan bekerja profesional bila kesejahteraannya terjamin. Di samping rekrutmen yang transparan. Ketua Komisi 2 DPR RI juga menyatakan, persoalan tenaga honorer K2 permasalahan yang tidak pernah selesai. Menurutnya, pemerintah terlalu fokus dalam mempersiapkan kapasitas ASN tanpa memperhatikan status mereka sebagai pelayan publik. Untuk itu, para pakar diminta untuk merumuskan kembali gagasan yang relevan untuk dimasukkan kembali ke dalam pasal-pasal. Masalah honorer terjadi dilema yang luar biasa. Kenapa? Kita seolah-olah melihat negara ini sebagai sebuah engineer, bukan memberikan pelayanan publik kepada semua aspek untuk bekerja dengan sangat maksimal. Kesana kira-kira intinya tadi. Komisi 2 DPR RI menilai masih belum jelasnya 439.000 tenaga honorer adalah bentuk akses penataan demokrasi yang belum sempurna. Untuk itu, dalam revisi Undang-Undang ASN mendatang, desain besar mengenai tenaga ASN harus diperkuat. Hal ini dikemukakan Ketua Umum Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat menerima masukan dari pakar dan praktisi terkait dengan revisi Undang-Undang ASN. Kita bisa lihat masih adanya sekitar 439.000 tenaga honorer yang belum jelas statusnya gitu. Nah ini kan sebetulnya itu ekses-ekses dari penataan birokrasi yang belum sempurna gitu. Nah
Itu yang tadi kenapa kita inginkan mulai dari desain besarnya dulu, sehingga nanti kita ketahuan, oh ternyata ekses yang terjadi saat ini karena kita melihat misalnya sistemnya kurang optimal atau harus ada yang kita perbaiki. Ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga honorer teknis. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu, saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis. Jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa, atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut. Namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu, dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya, teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin, saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, untuk tidak perlu melalui tes, cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya, karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik.